Feby pernah berjanji bahwa bukunya ini akan berbentuk trilogi. Nah, bagaimana Feby akan membuat triloginya? Yuk kita simak. Pun terasa dan sambutannya makanya luar biasa ya di Italia. Aku surprise banget. Tapi jadi ke depan ini akan ada buku baru atau tidak? Karena Termasuk udah buku- keburu janji kepada publik sebagai trilogi. Itu dia. Nah, kapan Ini kita nanti kan, ya, jadi ini bakalan ada cover baru dari Bentang Pustaka. jadi masuk Semoga- arus gede juga ini ya? Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali karena memang bagaimanapun mencapai lebih banyak pembaca, menjangkau lebih banyak pembaca itu tetap penting sih. Ngalamin ya 2017 sampai sekarang sebetulnya orang nanya dan zaman sekarang kan orang bisa menjangkau siapapun dengan one click away gitu ya. Jadi sering banget gitu ngejapri dari mana-mana. Kak, bukan Perawan Maria cari di mana ya gitu. Dia follow gue juga enggak gitu kan. Tapi itu tuh percakapan yang hampir tiap hari tuh sejak 2017 selalu aku temuin gitu loh. Jadi itu tadi gitu, orang sebenarnya sudah cukup banyak yang mendengar judul buku ini, pengen tahu dan sebagainya, tapi cari di mana sih tetap aja nggak. Jadi senang banget bisa meluncurkan kembali Bukan Perawan Maria sebentar lagi ya, di mudah-mudahan bulan April 2021. Tapi memang aku sendiri sedang berproses untuk menulis yang buku ketiganya. Yang belum tahu semua orang, jadi judulnya apa? Aduh, belum tahu, belum dapat wangsit ya. Setelah Bukan Perawan Maria Memburu Muhammad, terus apa aku nggak tahu. Tapi memang sebetulnya gini, jadi tahun 2020 itu harusnya aku berangkat untuk riset di Berlin. Jadi mendapat dana dari suatu lembaga riset di lembaga Robert Stiftung Foundation gitu ya. Pokoknya mereka itu memang mendanai para artis, seniman gitu, termasuk penulis untuk bikin riset gitu ya di Jerman. Dan waktu itu aku mengajukannya itu adalah memang ingin lebih dekat, ingin melihat secara imersif gitu ya dinamikanya komunitas Muslim di Berlin gitu loh. Jadi karena komunitas Muslim di Berlin itu sangat menarik. Misalnya ada imam gay di Berlin, ya, ada masjid perempuan juga di Berlin. Jadi sebetulnya aku tertarik untuk melihat konteksnya. Kalau dalam Bukan Perawan Maria maupun Memburu Muhammad itu kan konteks masyarakat Muslim di negara mayoritas Muslim, ya kan, Indonesia dan Tuantu yang juga mayoritasnya Muslim. Itu dinamika komunitas masyarakat Muslim dengan hubungannya dengan kelompok-kelompok lain juga, tapi di negara yang mayoritasnya Muslim. Di ekosistemnya ya. Gitu persis. Jadi sementara di buku ketiga itu sebetulnya memang lebih banyak untuk melihat dinamikanya komunitas Muslim di luar tempat ekosistem. Mereka menjadi minoritas, tapi ada yang minoritas lagi di dalam minoritas itu. Kebayang ya layersnya gitu. Ketika misalnya pilihan sebagian teman itu misalnya dia minoritas Muslim di Jerman, let's say gitu ya, atau di Italia atau dimanapun. Lalu dia adalah seorang homoseksual, misalnya LGBTQ. Itu kan tidak semua komunitas Muslim itu bisa menerima, bisa welcome terhadap pilihan-pilihan orientasi seksual dia gitu. Jadi kan ada dinamika tertentu, ada lapis-lapisnya lagi gitu loh. Nah itu sebetulnya yang aku tertarik untuk teliti, untuk angkat lebih jauh gitu. Nah tapi kan 2020 as we know it ya, akhirnya sekarang riset itu harus ditunda dulu gitu kan. Dan aku sih masih berharap tahun ini masih bisa berangkat untuk melanjutkan itu gitu loh, melanjutkan riset itu tadi. Menarik banget, semoga bisa ya. Amin. Dan jadi semakin kental lah lu sebagai penulis ekstremis. Enggak, gue bercanda, Feb. Gue bercanda karena kan itu layer. Seorang itu ekstrim. Going deep itu bagi beberapa orang kan menyelam ya, kayak kamu tadi bilang. Menyelami itu kan bagi beberapa orang seperti wisata ya, kalau nyelam tuh ya. Lagi lihat senang. Iya kan, going deep.
bagi beberapa orang yang nggak bisa nyelam, yang nggak Itu bisa olahraga ekstrim. ya itu gila gitu. Kamu sedang apa gitu kan? Nah itu yang Iya, mungkin persis. mendewasakan pembaca itu memang begitu kayaknya, Feb. Gila. Itu Yang penting saya namanya mendewasakan kita aja kayak lagu Club Project. iya, Waktu yang jadi gini, mendewasakan. menulis itu tidak sekedar menyenangkan kita juga atau membahagiakan diri sendiri kan. Menginspirasi itu kan bagian yang tidak terlepas dari menulis. Dan pada saat membaca itu aku sih selalu jadi lebih apa ya? Jadi kayak orang dapat wangsit lah, ya kan? Kan kalau orang diam gini itu ada wangsit itu susah lah zaman sekarang, kecuali itu benar-benar merenungkan. Tapi dengan membaca itu banyak masukan, memperkaya kita Insight kayak ya. membentuk kita juga. Nah, itu berarti penulis itu membentuk pembaca kan gitu dengan layer-layer itu. Jadi semakin kayak orang kalau mahat makin halus, makin keras hasilnya makin halus, makin keras hasilnya makin halus. Amin. Terus Feb, misalnya lu di Jerman itu berapa lama? Mungkin Sebetulnya. sekitar sebulan 2 bulan sih, karena tentu saja ada hal-hal yang bisa aku mulai dari sekarang ya. Artinya kan Berlin bukan tempat yang sangat asing buat aku gitu. Maksudnya udah pernah ngalamin misalnya tinggal di Berlin 2 bulan atau 2 minggu. Ya pokoknya nggak terlalu asing terhadap lingkungannya gitu ya. Tapi apa namanya ya mungkin juga ada hal-hal tentu saja masih bisa dibaca secara diakses berita atau apa gitu. Tapi kan memang tentu saja ada hal-hal yang memang hanya didapatnya tuh dari pengamatan dari deket gitu loh. Benar. Dan kalau Jadi, mengalami berharapnya sih kita berharapnya sih ya mungkin nggak akan pernah cukup ya kalau waktu, tapi berharapnya dalam sekitar sebulan 2 bulan dalam sekitar sebulan 2 bulanan itu dapatlah insight yang intimate ya, artinya memang dan memang hanya bisa didapat ketika ada di sana gitu sih. Hal-hal yang kayak gitu tuh yang sudut pandang perspektif yang khas gitu loh. Dan aku ya nggak tahu juga bakalan seperti apa, tapi ya udah just being there aja dulu gitu kan. Iya, ini bakal menarik banget, penulisnya perempuan dari negara yang karena bagaimanapun juga selalu ada gua nggak mau kalau perempuan lebih gini atau laki-laki lebih begitu ya, tapi bahwa penulisnya perempuan itu adalah sebuah fakta. Penulisnya cewek udah gitu dari negara muslim terbanyak menulis sesuatu yang tidak di ekosistemnya, baik kamu tidak di ekosistem kamu maupun objek kamu nggak di ekosistem dia sebetulnya kan, tapi mereka membangun ekosistem tersendiri di sana. Wah, bakal seru banget nih, gua tunggu ya Steph ya. Nah, akhirnya bocor juga triloginya. Sekarang kita simak apa